Baik, kita lanjutkan lagi belajar kita di pemrograman Java. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang getter dan setter. Ya, di dalam Java itu ada yang disebut dengan encapsulation, yang artinya memastikan data sensitif sebuah objek tersembunyi dari akses dari luar. Ya, jadi dibungkus istilahnya. Jadi tidak bisa diakses secara langsung, disembunyikan dari kelas turunannya. Nah, hal ini bertujuan agar kita bisa menjaga data sebuah objek tetap baik dan valid. Ya. Untuk mencapai hal ini, biasanya kita akan membuat semua field menggunakan akses modifier private, sehingga tidak bisa diakses atau diubah dari luar. Jadi kebiasaan para programmer Java itu tidak membuat field-field di dalam sebuah kelas itu disetting menjadi public. Karena kalau menjadi publik, biasanya ada hal-hal yang kadang kita perlu verifikasi, tetapi bisa diakses langsung dari objek turunannya. Ya. Oke, nanti kita lihat contoh prakteknya. Nah, kemudian agar bisa diubah, kita menyediakan metode untuk mengubah dan mendapatkan field tersebut. Ya, ada metode yang kita gunakan untuk melakukan perubahan atau untuk membaca nilainya. Nah, di Java sendiri itu ada standarisasinya ya, maksudnya kayak konvensi, aturan yang tidak tertulis, tapi disepakati bersama. Kita bisa menggunakan setter dan getter method, gitu ya. Jadi getter itu untuk mengambil data dari field, sementara untuk memasukkan data kita menggunakan metode setter. Nah, ini ada standar, ya, standar di pemrograman Java. Jika tipe datanya boolean, maka getter metodenya itu is nama metodenya, ya. Kemudian setternya set nama metodenya untuk parameter boolean. Sementara untuk tipe data primitif, integer, long dan seterusnya ya, itu menggunakan getter metodenya get nama metodenya, dan untuk mengeset nilainya kita gunakan set nama metodenya. Nah, jika parameternya objek, jika tipe datanya objek, maka sama seperti tipe data primitif ya. Jadi ada pembedaan dalam penamaannya ya. Standar yang digunakan dalam program Java yaitu get untuk mengambil nilai dan set untuk memasukkan nilai. Kalau tipe boolean yang beda hanya di boolean ya, untuk mengambil nilai menggunakan is ya. Kemudian untuk memasukkan nilai menggunakan set. Apakah harus begitu? Tidak. Ini hanya standar di dalam pemrograman Java saja ya. Oke, ini kodenya. Jadi ketika kita mau membuat field di dalam sebuah kelas itu tidak bisa diakses dari luar, maka kita ubah akses modifiernya menjadi private ini ya. Private, name-nya kita buat jadi private, kemudian ini status mahasiswanya aktif, tipe datanya boolean. Jadi dalam kelas student ini ya, yang merupakan turunan dari kelas person yang kita kemarin sudah buat ya. Nah, kemudian kita akan membuat metode untuk memasukkan nilai dengan untuk mendapatkan nilai nim-nya, maka kita buat metode ya, metodenya yang public, field-nya private. Ya, ini akses modifiernya. Jadi public string get nim itu untuk mengambil nilai nim dari kelas student. Kemudian untuk mengatur nilai atau memasukkan nilai kita gunakan set nim ya. Misalnya ini field-nya adalah name karena kebetulan kelasnya adalah student. Nah, ini kita bisa lakukan verifikasi kalau seperti ini. Nah, bayangkan kalau ini menjadi public, maka name itu bisa diubah asal gitu ya dari luar tanpa ada verifikasi. Nah, verifikasi ini bisa macam-macam ya. Mungkin ada tambahan fungsi yang lain dan sebagainya, ini bisa. Nah, ini contoh sederhananya saja. Nah, kemudian untuk menjalankan atau memanggil metode tadi, contohnya seperti ini. Kita buat sebuah aplikasi ya,
student application yang kita buat objeknya dari kelas student gitu ya. Nah, untuk memasukkan nilai biasanya kita cukup student1.nim ya. Karena di sini nim kan. Ya, di sini nama fieldnya nim. Jadi kalau public langsung saja student1.nim kita isi nimnya. Nah, tapi karena ini private ya, tidak bisa diakses dari luar, maka kita panggil metodenya. Metodenya setName ya. Ini namanya setter. Kita masukkan nilai untuk mengubah field objek di student1. Nah, kemudian untuk mengambil nilainya kita gunakan metode getName atau getter yang sini ya. Jadi ini get-nya, ini set-nya. Nah, itu cara untuk mengakses field yang bertipe private. Baik, silahkan kita coba di kode programnya. Nah, kembali ke sini tadi ya, seperti contoh, saya akan buka kelas student yang sudah kita buat sebelumnya, gitu ya. Sudah kita buat sebelumnya. Kemudian di sini fieldnya akan saya tambah. Ini saya ubah ya, berarti bukan public lagi. Perhatikan kalau public kan kita bisa langsung set ya. Kita bisa langsung set. Saya membuat student application. Ini saya hapus dulu aja ya. Ya. Jadi misalnya saya membuat student di sini. Nah, ini kalau public ini ya. Jadi kalau akses modifiernya public, di sini orang ini adalah turunan dari student. Saya bisa langsung memasukkan nim orang 1.nim. Nim ya. Ya, nim sama dengan misalnya 1. Nah, student di kelas student, oke, string nim. Ini errornya apa nih? Variabel orang 1 of type person. Cannot file symbol name. Ini error karena orang 1 ini adalah polymorphism dari person ya, dan di person tidak ada name. Oke, saya buat aja misalnya kita buat objek baru lagi dari student orang 2 atau student 1 gitu ya. Student 1 sama dengan new student. Oke, saya kosongkan aja. Kemudian ini student 1 name. Nah, ini mau ya. Karena field name ada di kelas student, tidak di kelas person ya. Sementara ini adalah polymorphism dari kelas person yang pertama ini ya. Jadi dia masih mengandung person. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi student 1 dari kelas student, name-nya bisa diakses langsung. Kenapa? Karena di kelas student ini masih public. Nah, kalau kita isi dengan 0, ya misalnya 0 gitu ya, ya dia tetap nggak ada error, nggak ada masalah. Hanya saja nilainya menjadi 0. Tentu ini tidak diinginkan ya kalau dalam aplikasi name-nya 0. Tentu name-nya harus ada isinya. Nah, tetapi kalau di dalam objek yang dia public, ya, akses modifiernya public, itu bisa kita set langsung seperti ini. Nah, untuk menghindari hal yang seperti ini, maka kita buat variabelnya yang name ini, akses modifiernya kita ubah menjadi private. Nah, ketika ini private, ya, private, maka di sini menjadi salah ya, error ya. Ya. Karena name has private access in students. Ya, jadi name-nya ini
private, sehingga tidak bisa kita lakukan pemasukan nilai langsung seperti ini. Nah, caranya kita kembali ke sini, private. Nah, kita nanti akan membuat setter dan getter method. Nah, ini kita tambahkan saja satu lagi private boolean aktif misalnya ya. Ini status mahasiswanya, aktif atau tidak aktif. Nah, di dalam Java, khususnya di IDE-nya, kita bisa membuat setter dan getter secara otomatis. Harusnya kita tulis ya, misalnya kita buat metode public void set name, gitu ya, misalnya set name, string name. Nah, kemudian this titik name. Nah, gitu ya. Nah, apa namanya? This name sama dengan name. Nah, tentu ini akan merepotkan kalau field kita banyak ya. Ini cuma 2. Coba nanti kalau fieldnya sebuah objek itu sampai 10, 20 mungkin ya. Tentu kita harus nulis satu-satu gini, repot ya. Nah, di NetBeans ya, di NetBeans kita bisa menggunakan otomatisasi ya. Karena ini dia sudah membaca bahwa ini adalah private, maka kita bisa membuat metode setter dan getter secara otomatis ya. Kita akses di refactor, kemudian encapsulate field ya, di enkapsulasi. Nah, dia akan melihat di dalam kelas ini mana field private. Ada 2 ya, ini name dan aktif. Nah, kita select all ya. Kemudian getter setter pasangan atau getter semua, baru setter ini kita pilih semuanya. Oke. Biarkan apa adanya gitu ya. Kemudian kita klik refactor. Kita select all. Oke. Semuanya udah ya. Kemudian kita klik refactor. Nah, itu otomatis si NetBeans ini sudah membuatkan kita metode setter dan getter untuk setiap field yang private. Ya. Ini private-nya name dan activate. Nah, ini metode setter, metode getter untuk name. Ini setternya untuk name ya. Kemudian ini untuk boolean yang menggunakan is gitu ya. Nah, itu apa namanya? Setternya di boolean. Oke. Kemudian sorry. Kita kembali ke ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita memanggil metode yang apa namanya setter dan getter ini? Nah, kita sekarang buat baru ya. Ini menjadi nggak bisa ya. Kalau kita sudah private seperti ini, private, maka ini error. Ya, student 1 name error. Nggak bisa karena sudah private, nggak bisa diakses langsung. Nah, caranya, kalau kita sudah membuat objek begini, maka kita masukkan menggunakan metode setter. Jadi caranya tinggal kita akses saja seperti biasanya. Student 1 set name gitu ya. Set name. Nah, ini untuk memasukkan nilai field name. Tinggal kita masukkan misalnya G130010001 misalnya gitu ya. Nah, ini adalah memasukkan nilai ke dalam objek student 1. Tidak bisa langsung kita akses nama fieldnya, tapi menggunakan metode ya, metode setter. Nah, kemudian kita untuk mengambil nilainya, kita bisa menggunakan getter. Misalnya berarti student 1 titik get name. Nah, jadi kita sudah memanfaatkan setter dan getter. Sekarang kita coba ya. Nah, ini perhatikan, ini name-nya sudah tercetak ya.
yang di sini ya. Ya, untuk memasukkan nilai di student 1. Nah, ini tujuannya untuk apa? Ya, biasanya untuk memvalidasi agar variabel-variabel yang memang tidak sesuai dengan kriteria tidak bisa diakses langsung, gitu ya. Jadi harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan, gitu ya. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya NIM ini saya isi dengan 0. Nah, misalnya ini saya tambahkan lagi ya. Student 1 titik set NIM. Nah, ini kalau isi dengan 0 bisa nggak? Nah, ini tentu menjadi masalah ya. Karena field yang vital, ini saya remark aja biar nggak bingung ya. Saya hello sampai di sini. Oke, ini saya remark. Biar outputnya nggak membingungkan. Nah, kita lihat. Nah, 0 menjadi bisa kita masukkan. Nah, contohnya gitu ya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi ini misalnya di kelasnya kita tambahkan validasi di sini ya. Di set name. Ya, di set name misalnya kita tambahkan bagaimana? Jika ya, if NIM-nya itu ya, NIM parameternya tidak sama dengan 0. Jadi jika ada isinya, kemudian this NIM sama dengan NIM. Ini ya. Nah, ini adalah validasi atau prasyarat bahwa NIM yang dimasukkan harus tidak boleh sama dengan 0. Misalnya seperti ini. Kita coba run lagi. Nah, artinya di sini ya, masukkan nilai ini gagal ya. Gagal sehingga yang diakses tetap yang ada isinya. Nah, itu tentu penting untuk kalau kita membuat coding aplikasi ya. Jadi ada kode-kode, ada field-field yang memang mandatori. Nah, kalau diisi 0 dia nggak mau. Misalnya ada validasi kalau nggak depannya G nggak mau. Kalau nggak jumlahnya 10 nggak mau. Itu kita bisa atur di sini ya pada saat setternya. Nah, sehingga nilai yang dimasukkan ke dalam objek ya, ke dalam field sebuah objek itu nilai yang benar-benar kita inginkan. Nah, itu fungsi dari setter dan getter.